coming. Film dimulai dengan memperlihatkan masa kecil dari Nami. Ia tinggal bersama ibu dan kakaknya di sebuah desa yang bernama Konomi. Tetapi itu hanyalah hayalan dari Nami di masa lalu. Ternyata Nami sedang melakukan judi bersama manusia ikan lainnya, di mana ia berhasil memenangkan permainan judi itu. Akan tetapi salah satu manusia ikan itu tidak terima atas kemenangan itu dan mengatakan jika Nami telah melakukan kecurangan. Namun hal itu tidak terbukti dan Nami pun diminta untuk menemui Arlong. Kemudian, di atas kapal Luffy mengatakan bagaimana kondisi Nami sekarang. Sanji pun menjawab jika Nami adalah wanita yang spesial dan cerdas, ia pasti memiliki alasan untuk bekerja sama dengan Arlong. Zoro yang mendengar kembali menjawab, jika Nami telah berkhianat dan ia memiliki tato Arlong di lengannya. Kita pun diperlihatkan dengan ibu Nami yang ternyata dulunya adalah seorang marinir yang ditugaskan untuk berperang melawan para bajak laut. Hingga suatu hari ia menemukan Nami dan satu anak lainnya, ia pun dengan rela mengasuh anak itu. Nami pun bertemu dengan Arlong, dan menyerahkan peta Greenland. Arlong kembali mengatakan jika ia akan menguasai seluruh lautan dan daratan di mana manusia ikan akan menjadi yang terkuat. Oh, Nami. Usefulness. You think I better? Di mana Nami juga menagih janji yang telah dikatakan oleh Arlong. Wakil Laksamana ternyata telah berada di Baratie dan mencari Luffy. Zeff yang bertemu dengan Wakil Laksamana justru menawarkan makanan dan tidak menjawab pertanyaan Wakil Laksamana. Sialnya, belakangan ini Zeff kurang mengingat pelanggannya dan tidak mengingat dengan orang yang bernama Luffy. Name of Luffy? Big Mouth. No, I'm drawing a blank. Kembali ke masa lalu, desa Konomi dulunya adalah desa yang tentram, namun sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Arlong dan manusia ikan masuk dan menjajah desa itu. Mereka meminta upeti untuk setiap orang di desa itu. Kembali ke masa sekarang, Nami telah berada di desa Konomi, di mana ia meminta upeti untuk desa itu. Terlihat juga saudara Nami yang berada di sana, namun Nami tidak peduli dengan saudaranya. Kemudian, Nami bertemu dengan Luffy dan meminta mereka untuk pergi dari desa Konomi. Luffy mengajak Nami untuk kembali ke kapalnya namun Nami mengatakan jika ini adalah jalannya, lalu pergi dengan mata berkaca-kaca. This is where I belong. I don't believe that. No, I don't need any of you. Belum selesai sampai di situ, Luffy kembali menemui salah satu pimpinan desa Konomi dan menanyakan tentang Nami, namun orang itu mengarahkan Luffy untuk menuju ke rumah yang berada di ujung jalan. Mereka pun segera menuju ke sana, dan disambut dengan senjata oleh wanita itu. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya wanita itu mau menerima Luffy dan yang lainnya. Fine. Malam harinya, Nojiko pun menceritakan masa lalu mereka di mana Arlong membunuh ibu, karena tidak bisa membayar upeti setiap anak dikenakan biaya 50.000 beri dan orang dewasa 100.000 beri. Kemudian, Marinir Nezumi menemui Arlong dan meminta bayaran untuk biaya tutup mulut mereka. Nezumi meminta bayaran 2 kali lipat dari biasanya karena kejahatan Arlong sudah tidak bisa disembunyikan. Dengan uang itu semua masalah bisa diselesaikan. People give you credit for. Leaders of the organization, you so proud. Jinbei is a fool!
Cover me. Entah siapa yang dipalak, justru Nezumi kembali menyerahkan sebagian uang yang telah ia terima. Karena takut dengan ancaman Arlong. Nami pun melanjutkan jika uangnya telah siap. Arlong pun mengatakan 100 juta beri telah siap. Apa ada sesuatu yang telah kau sembunyikan, Nami? Nami menjawab jika kesepakatan harus dilaksanakan. Arlong meminta uang itu pada saat matahari terbit, di mana Arlong meminta anak buahnya memanggil Nezumi kembali. Nezumi back in here. Go. Di sisi yang lain, para marinir yang sedang menikmati minumannya, mendapatkan jawaban dari barista Barati. Ia mengetahui di mana Luffy berada. The straw hat came through here the other day. Hingga mereka pun melaporkan kepada wakil Laksamana jika Luffy berada di desa Konomi. Have the Navi and go. Change is coming whether you want it or not. Nami terlihat sedang menggali sebuah benda di dekat kuburan ibunya. Di mana itu adalah uang yang telah Nami simpan selama ini. Untuk menebus desanya dari Arlong. Tiba-tiba Nojiko datang dan langsung menyerang Nami, di mana Nami akhirnya menjelaskan tujuan awalnya bergabung bersama Arlong. Ia berusaha untuk melunasi desanya, agar semua warga bisa hidup tenang dan bahagia. Who are you? My name is Nami. Hingga Nezumi datang dan merampas uang dari Nami. Watch yourself. Di mana Arlong menyampaikan pidato kepada seluruh anak buahnya untuk membumi hanguskan manusia, dan menguasai East Blue. Nami yang mengetahui ulah Arlong kepadanya sangat marah, dan menghancurkan tato di tubuhnya. Hingga Luffy pun datang dan menghentikan Nami. Mereka akan membantu Nami untuk mengalahkan Arlong. Selanjutnya, Luffy dan para warga desa Konomi akan membantu mereka untuk menyerang Arlong Park. Mereka akan berjuang untuk mempertahankan desa mereka. Namun meminta mereka untuk tidak bertarung karena sudah banyak orang yang telah tewas akibat menyerang Arlong Park. Hingga akhirnya, para kru Luffy lah yang menuju ke sana, dan menyerang manusia ikan. Luffy dan Nami pun berusaha masuk ke dalam markas Arlong, untuk mengambil peta Greenland. Tetapi Arlong keburu datang, dan menyerang Luffy dengan pedangnya. Usopp berusaha membawa salah satu manusia ikan, untuk bertarung melawannya di dalam hutan. Manusia ikan itu terus menyerang Usopp, hingga Usopp mampu mengelabuinya dengan berpura-pura terkena serangan. You haven't even tried my hot sauce. Jack, exploding star! Dan meledakkan manusia ikan itu. Sedang di sisi yang lain, Sanji dan Zoro juga berupaya mengalahkan manusia ikan yang lainnya. Sedangkan pertarungan Luffy dan Arlong masih berlanjut. Di mana Luffy sengaja untuk menghancurkan markas yang telah dibangun oleh Arlong. Serangan demi serangan Arlong luncurkan. Tetapi itu semua hanya menghancurkan markasnya sendiri. Ditambah oleh Luffy yang terus menghantam setiap sudut dari Arlong Park. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Arlong dan anak buahnya. Malam harinya, seluruh warga desa merayakan kemenangan dan kebebasan mereka, dengan membuat acara bersama dengan kru bajak laut Luffy. Di mana Usopp berceritakan tentang pertarungannya melawan manusia ikan. Diikuti dengan Sanji yang memasak untuk semua warga desa. Hingga para marinir datang untuk menangkap Luffy. Wakil Laksamana yang melihat Luffy meminta para marinir untuk menangkap Luffy.
Tetapi perintah itu tidak diterima oleh Koby dan rekannya, di mana wakil Laksamana langsung menyerang Luffy. Pertarungan antara kakek dan cucu pun tak terhindarkan. Hal itu membuat Luffy sangat kewalahan dan tidak mampu menandingi kekuatan kakeknya. Setelah pertarungan itu, Luffy mengetahui jika kakeknya hanya menguji kekuatannya, dan wakil Laksamana meminta Luffy untuk terus mengejar mimpi dan mempersiapkan dirinya agar menjadi bajak laut yang kuat. They are the real criminals. Keesokan harinya, Koby datang menemui Luffy dan membawa sebuah kabar berita. Kini Luffy telah menjadi buronan di East Blue, di mana Luffy terlihat sangat bangga dengan poster dirinya yang telah menjadi buronan. Kini semua orang mengetahui jika Luffy adalah bajak laut yang memiliki nilai kepala sebesar 30 juta beri. Di sisi yang lain, Mihawk juga menemui Shanks untuk menyampaikan jika Luffy telah menjadi buronan. Perjalanan Luffy dan krunya baru dimulai dan kini mereka semua akan memulai petualangan dengan berlayar menuju ke Greenland. Akhirnya film pun selesai, semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe-nya.